Selamat datang, pernah nggak sih kita dibuat pusing sama kelakuan anak kita? Nah, hari ini kita akan coba selami dunia psikologi anak yang ternyata luar biasa ya. Tujuannya bukan buat nyari siapa yang salah, tapi buat nemuin pemahaman baru. Yuk kita coba geser cara pandang kita. Dari anak ini kok bermasalah banget, jadi anak ini lagi bertumbuh. Coba kita mulai dengan jujur sama diri sendiri. Siapa di antara kita yang nggak pernah, pas lagi capek-capeknya, mikir, kenapa sih anak ini nakal banget? Wajar kok, pertanyaan itu manusiawi banget. Tapi, gimana kalau ternyata kita salah sasaran? Gimana kalau jawabannya bukan ada di anak kita, tapi ada di kacamata yang kita pakai buat ngelihat mereka? Dan kutipan ini dia janting dari semua obrolan kita. Cara kita mandang anak itu bukan hal sepele loh. Itu justru jadi cetak biru dari semua tindakan kita. Kalau kita lihat anak sebagai masalah, ya semua energi kita bakal habis buat memperbaiki mereka. Tapi coba bayangin kalau kita lihat mereka sebagai individu yang lagi belajar, sama kayak kita semua. Wah, pendekatannya bakal beda total. Bukan lagi memperbaiki tapi mendampingi. Oke, mari kita bongkar miskonsepsi pertama dan yang paling sering kita temui. Anggapan bahwa anak-anak itu cuma versi kecil dari kita. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Di kolom kiri itu miskonsepsi yang umum banget. Anak dianggap orang dewasa mini yang harusnya udah bisa mikir logis. Tapi di kanan itu realitas psikologisnya. Mereka itu individu yang cara berpikirnya beda secara fundamental. Poin terakhir ini penting banget. Mereka bukan objek buat menuhin ekspektasi kita, tapi mereka adalah subjek yang punya jalan perkembangannya sendiri. Ada psikolog legendaris, Jean Piaget, yang ngasih kita kunci pemahaman ini. Otak anak itu bekerjanya beda secara kualitatif. Bukan cuma karena mereka kurang pengalaman, tapi emang cara kerjanya beda. Jadi, kalau kita nuntut mereka buat mikir abstrak kayak kita, itu ibaratnya kayak nyuruh ikan buat manjat pohon. Dan pas mereka nggak bisa, siapa yang kita salahin? Seringnya, ya anak itu sendiri. Kita cap mereka nakal, padahal mereka cuma lagi jadi ya anak-anak. Nah, selanjutnya yuk kita belajar jadi penerjemah. Soalnya, setiap perilaku anak itu sebenarnya adalah sebuah pesan. Coba deh, resapi kutipan ini. Kalau kita benar-benar paham ini, cara kita melihat anak bisa berubah selamanya. Setiap kali kita ngelihat sebuah perilaku, entah itu tangisan, teriakan, atau mungkin perlawanan, coba berhenti sejenak. Daripada langsung ngehakimi, coba tanya ke diri sendiri. Sebenarnya pesan apa sih yang lagi coba dia sampaikan lewat tindakan ini? Karena seringnya, perilaku buruk itu bukan masalah utamanya. Itu cuma puncak gunung es dari emosi yang jauh lebih dalam. Yuk, kita lihat beberapa contoh praktisnya. Anak yang agresif, bisa jadi dia lagi frustrasi berat atau merasa nggak aman. Anak yang tiba-tiba jadi pendiam, mungkin dia lagi cemas. Dan anak yang suka membangkang, bisa jadi dia lagi berjuang buat kemandiriannya. Jadi fokusnya kita geser dari kamu ini kenapa sih? Jadi kamu lagi ngerasain apa? Sekarang kita coba perluas lagi pandangan kita. Seorang anak itu nggak hidup di ruang hampa. Mereka itu suka atau nggak suka adalah cerminan dari dunia di sekitar mereka. Ini konsep yang mungkin kedengerannya agak radikal ya dari psikologi sistemik. Jadi pas seorang anak nunjukin masalah, seringkali sumber masalahnya itu bukan si anak. Mereka itu cuma pembawa pesan, gejala dari sebuah sistem di sekelilingnya yang mungkin lagi kurang sehat. Jadi daripada cuma fokus ke anak, kita juga harus berani ngaca, lihat ke dalam keluarga kita, sekolah, dan lingkungan sekitar. Dan sistem itu luas banget cakupannya, seperti yang kita lihat di sini. Dari cara kita ngomong di rumah, hubungan kita sama pasangan, sampai suasana di sekolahnya. Mikir buat memperbaiki anak tanpa melihat dan memperbaiki lingkungan di sekitarnya itu bukan cuma nggak efektif, tapi jujur aja nggak adil buat mereka. Dari lingkungan yang luas, sekarang kita kerucutkan fokusnya ke sesuatu yang kita pegang kendalinya setiap hari, kata-kata kita. Karena apa yang kita katakan pada dan tentang seorang anak itu punya kekuatan super buat membangun atau malah menghancurkan identitas mereka. Coba dengerin kata-kata ini. Males, bandel, gak bisa apa-apa. Buat kita, mungkin ini cuma celetukan pas lagi kesel atau capek. Tapi buat seorang anak, kata-kata ini bisa terasa seperti sebuah vonis. Efeknya itu dalam banget loh, bukan sekadar bikin mereka sakit hati. Menurut teori perkembangan dari Erik Erikson, anak-anak itu nggak cuma dengar label ini, mereka menginternalisasikannya. Artinya, kata-kata kayak pemalas atau bandel itu meresap ke dalam jiwa mereka dan jadi bagian dari cara mereka melihat diri sendiri. Dan identitas inilah yang nanti akan membentuk perilaku mereka di masa depan. Identitas yang bisa mereka bawa seumur hidup.
Oke, ini topik yang mungkin agak sensitif tapi penting banget buat kita bahas. Apakah anak itu kita lihat sebagai individu yang utuh atau jangan-jangan sebagai perpanjangan dari ambisi kita sebagai orang tua? Psikologi kritis itu ngajak kita buat nanya ke diri sendiri, kita ini lagi besarin anak buat jadi diri mereka sendiri atau buat jadi versi perbaikan dari diri kita. Saat anak dijadiin alat buat menuhin mimpi kita yang dulu gagal atau jadi jaminan status sosial, beban yang mereka pikul itu nggak kelihatan tapi beratnya luar biasa. Mereka jadi nggak lagi hidup buat diri mereka sendiri. Jadi inilah penawarnya. Peran kita itu bukan mengendalikan anak untuk jadi apa yang kita mau, tapi membimbing mereka untuk menemukan siapa diri mereka yang sebenarnya. Ada perbedaan yang sangat besar di antara keduanya. Oke, setelah kita bahas banyak tantangan, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Bagian yang penuh harapan. Gimana sih caranya kita bisa bantu anak membangun jiwa yang tangguh atau resilient? Kabar baiknya, penelitian dari psikologi positif nunjukin kalau fondasi ketangguhan itu ternyata sederhana banget, walaupun praktiknya nggak selalu gampang. Yang dibutuhin anak itu bukan kemewahan, tapi hal-hal yang mendasar. Paling nggak ada satu orang dewasa yang stabil dan aman di hidupnya, perasaan kalau dia itu dicintai tanpa syarat, bukan karena prestasinya, dan dukungan emosional yang konsisten. Nah, tolong perhatikan slide ini baik-baik karena ini ngebantah mitos yang udah lama banget kita percaya. Mitos kalau disiplin keras dan tekanan tinggi itu bisa menciptakan anak yang tangguh. Justru, data psikologis menunjukkan sebaliknya. Ketangguhan sejati itu nggak lahir dari rasa takut atau kontrol yang ketat, tapi tumbuh subur dalam rasa aman, koneksi emosional, dan dukungan tanpa syarat. Fondasinya itu cinta, bukan ketakutan. Sebagai penutup, yuk kita bawa pulang dan renungkan kutipan ini. Ini adalah inti dari semua yang kita diskusikan. Anak adalah individu yang sedang belajar menjadi manusia, bukan manusia yang gagal menjadi dewasa. Mereka bukan proyek rusak yang harus kita perbaiki. Mereka adalah sebuah proses, sebuah perjalanan. Dan tugas terhormat kita adalah menjadi pemandu yang sadar dan penuh kasih dalam perjalanan itu. Semoga obrolan singkat kita hari ini bisa memberikan perspektif baru.